Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Zaramita, NIM 1814070025. Metodologi penelitian. Sekarang kita akan membahas mengenai topik 4, metode penelitian. Rancangan atau desain penelitian. Menurut William M. Trossim, bahwa desain penelitian adalah struktur penelitian sebagai pengikat semua unsur dalam satu proyek penelitian untuk mencapai tujuan bersama. Kegunaan rancangan penelitian. 1. Memberi pegangan yang lebih jelas dan terarah kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. 2. Memberikan gambaran tentang masalah atau kesulitan yang akan dihadapi. Populasi dan responden penelitian. 1. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi harus dibedakan ke dalam dua sifat, yaitu populasi yang bersifat homogen, populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, dan populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang bervariasi. 2. Responden. Responden adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi. Sedangkan teknik pengambilan sampel merupakan suatu cara atau proses untuk memperoleh sampel dari suatu populasi. Teknik-teknik pengambilan sampel terdiri atas probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberi kesempatan yang sama pada seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, yang terdiri atas sampel random, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang sama bagi semua anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, yang terdiri atas sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, purposive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Variabel dan data penelitian. 1. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah gejala variabel yang bervariasi, yaitu faktor-faktor yang dapat berubah-ubah ataupun dapat diubah untuk tujuan penelitian. Secara umum, variabel diklasifikasi menjadi dua, yaitu berdasarkan data dan posisi atau fungsinya. Klasifikasi variabel berdasarkan data terdiri dari variabel discrete dan variabel continue. Sementara klasifikasi variabel berdasarkan posisi atau fungsi terdiri atas variabel bebas, variabel terikat, dan variabel antara. 2. Data penelitian. Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Klasifikasi data penelitian. Data dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sumber, dan juga skala pengukurannya. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya, terdiri atas data primer dan data sekunder. Sedangkan berdasarkan skala pengukurannya, data terdiri atas data nominal, data ordinal, dan data interval. Selanjutnya, bentuk-bentuk instrumen penelitian. Instrumen merupakan salah satu penentu keberhasilan penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk-bentuk instrumen penelitian.
1. Tes. Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Yang kedua, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data, instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang ia alami dan ketahuinya. Bentuk kuesioner yaitu kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, kuesioner langsung, kuesioner tidak langsung, checklist, dan skala bertingkat. Yang ketiga, interview. Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang dinamakan dengan interview. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau interview judge. Yang keempat, observasi. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Yang kelima, skala bertingkat atau rating scale. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Yang keenam, dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua jenis, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Teknik pengumpulan data yaitu 1. Teknik observasi. Teknik pengamatan atau observasi bermaksud untuk mengkaji tingkah laku yang dinilai kurang tepat jika diukur dengan tes, inventory, maupun kuesioner. Yang kedua, teknik wawancara atau interview. Wawancara atau interview merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga, teknik kuesioner atau angket. Sukma Dinata menjelaskan angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung atau peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Keempat, teknik dokumentasi. Menurut Sungaji dan Sophia, dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen. Menurut Sugiono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Selanjutnya, teknik pengolahan data secara inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Jenis-jenis statistik inferensial yaitu statistik non-parametris dan statistik parametris. Selanjutnya, prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian. Prosedur penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian. Langkah-langkah dalam prosedur penelitian.
1. Menjelaskan latar belakang masalah penelitian. 2. Merumuskan pokok permasalahan. 3. Memformulasi permasalahan. 4. Menjelaskan tujuan penelitian. 5. Menguraikan manfaat penelitian. 6. Mengkaji kepustakaan. 7. Mendefinisikan variabel dan indikator. 8. Menjelaskan kerangka teoritik. 9. Menentukan metodologi penelitian. 10. Menentukan populasi dan sampel. 11. Membuat matriks pengembangan instrumen. 12. Membuat rancangan pengembangan instrumen. 13. Membuat instrumen. 14. Mengumpulkan data. 15. Mengolah data. 16. Membuat rencana analisis data. 17. Menganalisis data. 18. Menafsirkan data. 19. Menarik kesimpulan. Dan terakhir, menyusun laporan.